Bab 1295, merobek segel. Xiao Yan terkejut saat mendengar suara malu Yun Yun. Dia melihat wajah memerah yang terakhir dan berkata, "Saya membantu Anda melihat segel Douqi di dalam tubuh Anda." Yun Yun terkejut ketika dia mendengar ini. Dia terus menatap Xiao Yan dengan agak ragu. Sesaat kemudian, tangannya yang berjuang akhirnya melemah. Ekspresi tak berdaya juga muncul di wajah Xiao Yan saat melihat ini. Tangannya diletakkan di lengan Yun Yun sebelum dia menutup matanya. Jejak kekuatan spiritual mengalir di sepanjang tangannya dan memasuki tubuh yang terakhir. Yun Yun mendesah lembut saat Xiao Yan memejamkan matanya. Namun, wajahnya masih memiliki warna merah memalukan yang tersisa di atasnya. Terlepas dari apa niat orang ini, tempat ini pada akhirnya adalah tempat umum. Banyak murid dan tetua dari sekte bunga berada di bawah. Bagaimana jadinya jika mereka melihat ini? Xiao Yan perlahan membuka matanya sementara Yun Yun mengeluh di dalam hatinya. Pada saat ini, ada kesungguhan tambahan di wajahnya. Segel Douqi di dalam tubuh Yun Yun bahkan membuatnya merasa terkejut. Berdasarkan apa yang dikatakan guru, bahwa Nenek Hua harus menjadi Douzun elit yang kekuatannya telah mencapai bintang 8 atau 9 Douzun. Douqi dari seluruh hidupnya benar-benar bisa menghancurkan Douzun biasa. Mata Xiao Yan berkedip saat dia merenung. Tubuh Yun Yun memang memiliki Douqi yang besar dan perkasa yang bahkan membuatnya merasa terkejut. Namun, Douqi ini sepenuhnya disegel oleh segel yang sangat kuat. Dengan kekuatan Yun Yun, dia akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membuka segel dan mengendalikan Douqi yang besar dan perkasa ini. Nenek Hua itu terlalu berhati-hati. Segel yang dia tempatkan terlalu kuat. Dengan kekuatan Anda saat ini, tingkat di mana Anda dapat memperbaikinya bisa sedikit lebih cepat. Xiao Yan melepaskan tangan Yun Yun, mengangkat kepalanya dan berkata, "Kamu juga sadar bahwa segel itu sangat kuat. Dengan kekuatanku, mustahil bagiku untuk mematahkannya. Yang bisa saya lakukan hanyalah menyerap Douqi yang merembes keluar dari segel. Meskipun ini masalahnya, kecepatan latihan saya jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan masa lalu." Yun Yun merajut alisnya dan berkata, "Lebih aman untuk memperbaiki semua Douqi ini sesegera mungkin. Jika tidak, jika Anda akhirnya bertemu dengan orang yang kuat, kemungkinan orang itu akan melepas segel Douqi tanpa perawatan yang tepat untuk hidup Anda." Xiao Yan berbicara dengan serius. Semua Douqi yang ditinggalkan oleh bintang 8 atau 9 Douzun adalah harta yang cukup menggoda. Sulit untuk memastikan bahwa beberapa ahli tidak akan memiliki pemikiran menyimpang lainnya. Yun Yun juga sedikit mengangguk saat mendengar ini. Dia mengerti bahwa Xiao Yan tidak akan berbohong padanya. Namun, bukan karena dia tidak ingin mempercepat tingkat penyempurnaan tetapi dia benar-benar tidak dapat melakukan apapun pada segel itu. "Tenang, serahkan masalah segel itu padaku. Saya akan menyelesaikan masalah ini sebelum pergi. Kalau tidak, saya benar-benar tidak akan bisa tenang." Xiao Yan tersenyum tanpa sadar dan berkata ketika dia melihat ekspresinya. Emosi yang tidak diketahui melonjak di hati Yun Yun saat dia mengamati pria muda yang tersenyum di depannya. Perasaan memiliki seseorang untuk diandalkan sangat bagus. Dia telah membawa Nalan Yanran dan berkeliaran di semua tempat selama tahun-tahun ini. Meskipun kekuatannya dapat dianggap berada di puncak dalam kekaisaran Jianan, tidak ada apa-apa di dataran tengah ini di mana banyak ahli hadir. Dua wanita yang memiliki kecantikan seperti itu secara alami menarik banyak perhatian. Oleh karena itu, Yun Yun membawa Nalan Yanran untuk bergabung dengan sekte bunga. Yang dia cari hanyalah kedamaian. Namun, dia benar-benar tidak pernah memikirkan posisi kepala sekte bunga. "Terima kasih." Yun Yun dengan lembut menghirup udara. Dia menekan emosi yang agak lemah di hatinya dan berbisik. Xiao Yan mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia menatap wajah cantik itu dan bertanya, "Apakah perlu?" "Hah?"
Yun Yun mengangkat matanya yang cantik setelah muncul untuk mendengar nada tidak senang yang digunakan Xiao Yan. Dia melihat kerutan yang terakhir sebelum tanpa sadar tersenyum. Kehangatan samar hadir di hatinya. Xiao Yan merasa sedikit menyesal telah menyebabkan keributan besar di dalam sekte bunga. Dia secara khusus meminta maaf kepada penatua pertama dari sekte bunga. Sekarang penatua pertama memiliki niat untuk berteman dengan Xiao Yan dan Paviliun Bintang Jatuh. Dia secara alami tidak akan peduli tentang ini. Oleh karena itu, masalah kecil ini berlalu begitu saja. Apa yang disebut fenomena tidak wajar juga berangsur-angsur memudar setelah para murid sekte bunga membicarakannya selama 2 hingga 3 hari. Ini juga seperti yang diinginkan Xiao Yan. Dia tidak ingin dilihat oleh banyak mata aneh setiap kali dia keluar. Aroma samar berlama-lama di dalam ruangan yang dipenuhi dengan warna merah muda pucat. Sepintas, orang akan mengerti bahwa ini kemungkinan adalah kamar seorang wanita tertentu. Aku akan dengan paksa merobek garis retak di kemudian hari untuk membantu penyempurnaan Anda di masa depan. Mungkin akan sedikit sakit. Anda harus menanggungnya. Xiao Yan menatap Yun Yun yang duduk di ranjang empuk. Pikirannya juga bergeser dari ruangan yang berwarna pink ini sebelum terbatuk-batuk dan berkata, Yun Yun setuju dengan lembut. Pada saat ini, wajahnya masih sedikit merah. Ini karena bahkan sampai sekarang, dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menjadi panas dan membawa Xiao Yan ke kamarnya sendiri. Itu baik-baik saja hanya menggunakan ruangan manapun. Namun, dia harus membawanya ke sini. Ini terutama terjadi ketika Xiao Yan menunjukkan ekspresi aneh setelah baru saja memasuki tempat ini. Itu menyebabkan dia memiliki dorongan untuk mengubur kepalanya ke tanah. Xiao Yan tertawa kering saat melihat ujung telinga Yun Yun masih merah. Setelah itu, dia menghembuskan napas panjang. Dia membuang pikiran yang mengganggu dan secara bertahap memfokuskan pikirannya. Setelah pikirannya menjadi terfokus, Xiao Yan melengkungkan jari-jarinya dan gumpalan api ungu coklat yang berisi jejak putih pekat di dalamnya perlahan muncul di jarinya. Nyala api ini secara alami adalah sesuatu yang diciptakan setelah menggabungkan api dingin tulang dengan api lainnya. Saat ini, 4 jenis api surgawi telah sepenuhnya bergabung. Baik warna dan kekuatannya telah menjadi lebih besar. Selain itu, api surgawi semacam ini saat ini memberi seseorang perasaan yang agak tidak biasa. Panas yang luar biasa menyembunyikan semacam kekuatan yang sangat dingin. Kesulitan dalam menghadapinya telah berlipat ganda beberapa kali. Orang bisa membayangkan kerugian yang akan ditimbulkannya kepada pihak lain jika kekuatan yang tidak biasa semacam ini menyerang tubuh pihak lain saat melawan orang lain. Ekspresi Xiao Yan menjadi serius ketika nyala api muncul. Sesaat kemudian, jari-jarinya menekan lengan Yun Yun dengan sangat cepat. Ci! Meskipun Xiao Yan tidak memperkuat suhu nyala api, suhu tinggi yang terkandung dalam tubuh nyala api masih membakar pakaian di punggung Yun Yun menjadi abu, memperlihatkan giok telanjangnya seperti kurva memikat. Kesejukan yang tiba-tiba muncul di punggungnya juga menyebabkan Yun Yun berseru. Wajahnya langsung memerah. Namun, tangisan serius yang ditransmisikan dari samping tahun menyebabkan dia tidak punya pilihan selain menarik riak di dalam hatinya. Fokus! Lindungi pembuluh darah Anda sendiri. Aku akan memecahkan segelnya. Yun Yun mengatupkan gigi peraknya di hadapan tangisan serius oleh Xiao Yan. Dia dengan paksa menekan fluktuasi di dalam hatinya dan dengan cepat memusatkan pikirannya. Tangan Xiao Yan, di mana nyala api masih menyala, menunjuk ke punggung Yun Yun. Giok halus seperti punggung itu segera mengungkapkan tembakan ungu merah. Gelombang demi gelombang api panas mengikuti tempat ini dan terus mengalir ke tubuh Yun Yun. Api surgawi tiba-tiba menyerbu dalam skala besar. Suhu tinggi juga menyebar, menyebabkan Yun Yun dengan susah payah mengedarkan doukinya dengan tergesa-gesa. Itu melilit setiap pembuluh darah. Baru saat itulah dia merasa sedikit lebih baik. Di bawah kendali Xiao Yan,
Api surgawi diam-diam melewati banyak pembuluh darah sebelum akhirnya mencapai tempat di tubuh Yun Yun di mana Douki-nya disegel. Dia bersiap sedikit sebelum mengeluarkan teriakan dan menyerang dengan kejam ke arah segel yang kuat. Bang! Keduanya bertabrakan. Tubuh indah Yun Yun segera berhenti. Douki di dalam tubuhnya bergetar hebat saat ini. Gelombang demi gelombang rasa sakit yang hebat terus menyebar dari dalam tubuhnya. Wajah Xiaoyan muram. Ketangguhan segel telah melebihi harapannya. Dengan kekuatannya saat ini, mustahil baginya untuk terus menghancurkannya. Terlebih lagi, jika segel itu benar-benar hancur, Douki yang besar dan perkasa yang melonjak keluar akan langsung menghancurkan tubuh Yun Yun. Tentu saja, tujuannya bukan ini. Yang ingin dia lakukan hanyalah memotong dan membentuk garis retakan pada segelnya. Dengan kekuatannya saat ini dan bantuan api surgawi, seharusnya tidak terlalu sulit untuk mencapainya. Bang bang bang! Sejumlah api terus-menerus melonjak ke tubuh Yun Yun. Setelah itu, ia bertabrakan dengan segel keras tanpa takut mati. Banyak suara rendah dan dalam berulang kali bergema di dalam tubuh Yun Yun. Rasa sakit yang hebat itu juga menjadi semakin parah. Untungnya, dia sadar bahwa ini adalah masalah yang kritis. Dia mengatupkan giginya erat-erat dan tidak mengeluarkan suara apapun. Saya tidak percaya bahwa saya bahkan tidak dapat membentuk garis retak pada Anda. Xiaoyan sedikit mengernyit setelah memukul segel untuk waktu yang lama tetapi tidak berhasil. Segera, dia menghirup udara dalam-dalam. Dia sudah bisa merasakan bahwa tempat di segel tempat dia menyerang mulai berfluktuasi. Segera, dia mengatupkan giginya. Nyala api yang luar biasa pada tiba-tiba masuk ke tubuh Yun Yun. Segera, itu membentuk banyak api berputar saat bertabrakan dengan keras ke segel yang beriak. Bang! Tabrakan kali ini tidak disajikan. Kekuatan kuat menyebar terpisah dari titik tumbukan. Guru! Kekuatan menyebar dan wajah Yun Yun memucat hampir seketika. Seteguk darah segar dimuntahkan. Kekuatan itu benar-benar terlalu kuat. Jika bukan karena dia telah menggunakan Douki untuk melindungi pembuluh darahnya lebih awal, kemungkinan pembuluh darahnya akan benar-benar rusak selama tabrakan ini. Seteguk darah segar dimuntahkan. Namun, aura Yun Yun tidak melemah sebagai hasilnya. Sebaliknya, gelombang demi gelombang fluktuasi Douki yang kuat tiba-tiba melonjak dari dalam tubuhnya. Kekuatan fluktuasi itu sedemikian rupa sehingga bahkan memaksa kembali jari Xiaoyan yang bersentuhan dengan jari-jari Yun Yun. Douki yang sangat kuat. Sebuah kejutan melintas di mata Xiaoyan ketika jarinya dipaksa pergi. Mata tertutup Yun Yun tiba-tiba terbuka saat dia duduk di tempat tidur. Douki yang kuat meledak seolah-olah itu adalah substansi nyata. Meja tidak jauh di depan mengeluarkan suara retakan sebelum hancur menjadi debu. Segelnya telah rusak ya. Kegembiraan muncul di wajah Yun Yun ketika dia melihat adegan ini. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya melihat ke arah Xiaoyan, hanya untuk menemukan bahwa yang terakhir menatapnya dengan ekspresi aneh. Yun Yun terkejut saat melihat tatapan Xiaoyan ini. Segera, dia menundukkan kepalanya sedikit. Wajahnya menjadi panas membara hampir seketika. Ini karena pakaian di tubuhnya telah benar-benar pecah karena letusan Douki-nya sebelumnya. Pada saat itu, tubuh cantik telanjang duduk mempesona di dalam ruangan. Bab 1296, Intersepsi. Sebuah seruan keluar dari mulut Yun Yun sementara wajahnya benar-benar merah. Segera, tangannya melambai tiba-tiba. Angin menari dan selimut lembut di tempat tidur terbang sebelum benar-benar membungkus tubuh yang memikat itu. Ekspresi Yun Yun hanya menjadi sedikit lebih baik setelah tubuhnya yang cantik tersembunyi di dalam selimut. Dia mengangkat wajahnya yang cantik dan menatap Xiaoyan dengan malu dan marah. Dia bertanya, "Mengapa kamu masih menonton?" Meskipun dia saat ini ditutupi oleh selimut, selimutnya cukup tipis. Ketika menutupi tubuh indah Yun Yun, itu masih menunjukkan lekukan yang memikat.
Setelah dipicu oleh wajah merah cerah yang dipenuhi rasa malu, pemandangan itu cukup untuk menyebabkan cukup banyak pria berdarah liar dari lubang hidung mereka. Batuk, Xiaoyan batuk kering. Dia menarik matanya dengan cara yang sangat tenang dan berkata, "Ini tidak ada hubungannya denganku. Kaulah yang menghancurkannya." Mendengar kata-kata Xiaoyan ini, Yun Yun tanpa sadar merasa terdiam dan marah meski biasanya tenang. Bocah ini sebenarnya adalah seseorang yang menyatakan tidak bersalah meskipun telah memanfaatkannya. Xiaoyan tidak berani terlalu terjerat topik ini ketika dia melihat Yun Yun menunjukkan tanda-tanda menjadi gila. Dia buru-buru bertanya, "Bagaimana perasaanmu sekarang?" "Baik." Garis retak telah robek pada segel oleh Anda. Saat ini, ada cukup banyak douki yang terus mengalir keluar dari segel. Kecepatan ini secara kebetulan berada dalam batas yang bisa saya perbaiki. Bentak Yun Yun. Namun, kemerahan di wajahnya berangsur-angsur memudar. "Ya, tidak apa-apa." Xiaoyan sedikit mengangguk. Dia menyuarakan pikirannya, douki yang ditinggalkan oleh nenek Hua itu benar-benar terlalu menakutkan. Jika Anda benar-benar dapat memperbaikinya, Anda mungkin dapat mencapai ketinggian miliknya ketika dia masih hidup. Apalagi kamu masih muda. Ada banyak ruang untuk Anda perbaiki. Jika Anda akhirnya mendapatkan beberapa peluang besar di masa depan, bukan tidak mungkin bagi Anda untuk mencapai kelas Dou Sheng. Dou Sheng. Yun Yun tanpa sadar terkejut ketika dia mendengar ketinggian legendaris ini. Segera, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Masalah itu terlalu jauh. Mampu melompat ke kelas Dou Zun selama tahun-tahun ini sudah merupakan berkah besar yang diberikan surga padanya. Adapun Dou Sheng apapun, dia benar-benar tidak pernah memikirkannya. Saya memiliki cukup banyak musuh di dataran tengah. Selain itu, masing-masing dari mereka sangat ganas. Haha. Jika kamu menjadi Dou Sheng elit di masa depan, aku bisa berlindung di bawah pohon besar milikmu ini. Xiaoyan bercanda. Yun Yun menatap wajah muda itu, yang ditutupi dengan senyum hangat, dengan sikap tercengang ketika dia mendengar lelucon Xiaoyan. Dia sedikit pendiam dan merasakan sakit hati. Semua orang hanya bisa melihat kejayaan dan pencapaiannya di permukaan. Namun, mereka lupa berapa banyak kerja keras dan usaha yang dia lakukan untuk mencapai level ini. Ketika dia pertama kali bertemu Xiaoyan saat itu, pemuda ini, yang tampak lembut tetapi sedikit keras kepala berani berlatih di dalam pegunungan Magical Beast Mountain yang berbahaya. Setelah semua badai selama bertahun-tahun ini, bahaya yang dia alami juga berkali-kali lebih besar daripada yang ada di pegunungan Magical Beast saat itu. Aku akan memperbaiki douki nenek Hua sesegera mungkin dan aku juga akan berusaha keras untuk perlahan-lahan mengendalikan sekte bunga. Seluruh tubuh Yun Yun tampaknya telah menyusut di bawah selimut tipis saat dia mengeluarkan suara lembut. Xiaoyan terkejut saat mendengar kata-kata Yun Yun yang agak membingungkan ini. Dia memperhatikan wajah cantik itu dan akhirnya muncul telah memahami sesuatu. Dia terdiam sesaat. Bantuan dari kecantikan adalah sesuatu yang paling sulit untuk diterima. Suasana di dalam ruangan tiba-tiba menjadi sedikit mempesona. Sesaat kemudian, Xiaoyan mengeluarkan batuk kering dan memecah kesunyian. Setelah itu, dia mengeluarkan botol giok dari dalam storage ring. Beberapa danuan ungu coklat disimpan di dalam botol giok. Energi yang sangat panas dipancarkan secara samar dari botol obat. Ini adalah pil meninggalkan api yang telah saya sempurnakan. Masing-masing berisi jejak kekuatan dari api surgawi. Anda dapat mengkonsumsi satu saat Anda memperbaiki douki dari segel di masa depan. Ini akan membantu Anda dalam meningkatkan kecepatan penyempurnaan. Pada saat yang sama, itu juga akan memungkinkan douki Anda untuk disempurnakan sampai sangat murni. Xiaoyan meletakkan botol giok dengan lembut di tempat tidur dan tersenyum berbicara kepada Yun Yun. Ya. Yun Yun menerima botol giok dan mengangguk sambil tersenyum tipis. Aku akan pergi besok.
Jika Anda akhirnya menemui beberapa masalah yang tidak dapat Anda selesaikan di masa depan, Anda dapat datang ke Paviliun Bintang Jatuh untuk mencari saya. Kamu akan pergi besok ya, kata Yun Yun. Tangan yang dia gunakan untuk memegang botol giok sedikit mengencang ketika dia mendengar ini. Aku tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Jika tidak, saya takut bahwa saya mungkin akan menarik para ahli dari Hall of Soul. Pada saat itu, saya akhirnya akan melibatkan sekte bunga. Xiao Yan berbicara dengan serius. Yun Yun bukanlah seseorang yang gagal melihat gambaran yang lebih besar. Meskipun dia merasa cemas di hatinya, dia tetap mengangguk. Dia dengan lembut berkata, "Ya, kamu harus berhati-hati." Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia sekali lagi memberi Yun Yun beberapa instruksi sebelum berbalik dan meninggalkan kamar wanita ini, di mana aroma tetap ada. Gigi perak Yun Yun menggigit bibir merahnya saat dia melihat punggung Xiao Yan yang pergi. Dia dengan lembut bergumam, "Sudah bertahun-tahun tetapi saya masih tidak dapat menyingkirkan musuh kecil ini. Karena saya tidak dapat melarikan diri. Saya akan berusaha lagi untuk Anda." Awalnya, Yun Yun tidak terlalu tertarik untuk meningkatkan kekuatannya. Yang ingin dia lakukan hanyalah menemukan tempat yang tenang untuk menghabiskan sisa hidupnya ketika dia datang ke dataran tengah. Namun, siapa yang mengira bahwa meskipun ini masalahnya, orang itu, yang terkubur jauh di dalam hatinya, akan sekali lagi muncul di depannya. Hanya ketika dia bertemu dengannya lagi, dia menyadari bahwa tidak mungkin perasaan ini dilupakan dengan aliran waktu. Sebaliknya, itu akan diseduh oleh waktu sampai menjadi semakin lembut. Dia tidak akan mengatakan apa-apa tentang perasaan seperti itu. Yang dia inginkan hanyalah tetap di belakangnya dan diam-diam memberinya bantuan. Ini karena Yun Yun sadar bahwa Xiao Yan membawa terlalu banyak beban di punggungnya. Dia juga terlalu lelah. Dia ingin membantu berbagi sedikit bebannya. Setelah menyelesaikan masalah segel untuk Yun Yun, Xiao Yan terus tinggal di sekte bunga selama 1 hari. Setelah itu, dia memimpin King Lin dan Yun Yun untuk mengucapkan selamat tinggal kepada penatua pertama dari sekte bunga. Penatua pertama dari sekte bunga merasa sedikit menyesal sehubungan dengan kepergian Xiao Yan yang cepat. Dia ingin membuatnya tinggal tetapi melihat bahwa Xiao Yan telah mengambil keputusan, tidak pantas baginya untuk menghentikannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah membiarkan keduanya pergi. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Xiao Yan dan King Lin langsung meninggalkan sekte bunga. Setelah itu, yang terakhir memanggil Nines Rene Deep Ground Pithon dan sekali lagi bergegas menuju Paviliun Bintang Jatuh. Awan tidak ada di langit biru dalam jarak ribuan kilometer. Tiba-tiba, sosok hitam besar bergegas melewati langit yang jauh dengan kecepatan seperti kilat. Suara angin menderu yang memekakkan telinga bergemuruh terus-menerus di langit, menarik cukup banyak tatapan. Sosok hitam besar yang bergerak cepat ini secara alami adalah Xiao Yan dan King Lin, yang telah meninggalkan sekte bunga selama sekitar 2 hari. Keduanya pada dasarnya bepergian selama 2 hari ini dan tidak banyak istirahat di sepanjang jalan. Meskipun menggunakan Pithon 9 Serene Deep Ground untuk bepergian sedikit menarik perhatian, itu jarang menimbulkan masalah. Ini karena semua orang tahu kekuatan dari 9 tenang Deep Ground Pithon, yang merupakan salah satu dari 3 suku besar di dunia binatang ajaib. Kecuali ada beberapa keadaan khusus, jika tidak ada yang akan dengan mudah menyinggung mereka. Tuan Muda Xiao Yan, kami pada dasarnya telah meninggalkan wilayah pengaruh sekte bunga. Dalam beberapa hari lagi, kita seharusnya bisa mencapai Paviliun Bintang Jatuh. Mata King Lin menyapu ke segala arah sambil berdiri di atas tubuh besar dari 9 tenang Deep Ground Pithon. Setelah itu, dia menoleh dan berbicara dengan Xiao Yan yang duduk di belakangnya. Dipahami. Xiao Yan mengangguk sedikit. Tangannya menggosok 9 tenang Deep Ground Pithon di bawahnya dan gambar 7 besar berwarna Heaven Swallowing Pithon melintas di benaknya. Cai Lin, aku ingin tahu apakah rahimmu benar-benar memiliki garis keturunan klan Xiao.
Ekspresi rumit melintas di mata Xiao Yan ketika dia memikirkan Cailin. Dia bertanya-tanya bagaimana Ratu Medusa ini, yang pernah mengejarnya sampai dia terpaksa melarikan diri, itu. Dengan kekuatannya, kemungkinan dia akan memiliki beberapa lawan yang bisa menandinginya di wilayah itu, kan, Tuan Muda Xiao Yan? Wajah cantik King Lin di sampingnya berubah sedikit sementara Xiao Yan tenggelam dalam ingatannya. Dia dengan lembut berteriak, "Apa itu?" Xiao Yan ditarik kembali dari pikirannya oleh tangisan itu. Dia terkejut ketika dia bertanya, "Sepertinya ada yang salah." King Lin menjawab dengan lembut. Mata Xiao Yan langsung menyipit saat mendengar ini. Tatapannya perlahan menyapu sekelilingnya. Pada saat ini, mereka berada di langit di atas pegunungan yang jarang penduduknya. Namun, mengejutkan bahwa sebenarnya tidak ada sedikit pun auman binatang ajaib di pegunungan ini. Seolah-olah tempat itu adalah wilayah kematian. Xiao Yan perlahan berdiri. Dia menyuruh King Lin untuk menghentikan Pithon 9 tenang deep ground. Setelah itu, matanya berhenti di ruang kosong tidak jauh di depan. Dia berbicara dengan lemah. "Sejak kamu datang, mengapa kamu menyembunyikan dirimu? Tidakkah kamu setuju?" "Ya Ohwa Liangjun." "Berat, persepsimu cukup bagus." Ruang di depan menjadi terdistorsi setelah kata-kata Xiao Yan terdengar. Segera, beberapa sosok muncul entah dari mana. Pada saat yang sama, aura yang luas dan kuat juga menyebar dari segala arah. Ada total 4 orang yang muncul. Di antara mereka adalah Yaohua Liangjun, yang telah menderita pukulan dari Annihilation Fire Lotus of Xiao Yan saat itu. 3 lainnya semuanya adalah tetua tanpa ekspresi dengan jubah abu-abu. Aura ketiga orang ini tidak lebih lemah dari Yaohua Liangjun. Melihat lencana di dada mereka, mereka semua secara mengejutkan berasal dari sekte langit yang mendalam. "Xiao Yan, kamu telah merusak masalah penting dari sekte langit mendalamku. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa pergi begitu saja? Apakah Anda berpikir bahwa sekte langit mendalam saya tidak berani melakukan apapun kepada Anda hanya karena Yao Chen telah maju ke Ban Sheng?" Yaohua Liangjun dengan lembut mengepakkan kipas lipat di tangannya. Senyum di wajahnya mengandung emosi yang padat. Xiao Yan melirik orang ini dan berbicara dengan acuh tak acuh. "Kamu bisa menunggu begitu lama, saya pikir seseorang telah memberitahu Anda, kan? Misalnya, Hua Jin dari sekte bunga." Mata Xiao Yan menoleh ke arah hutan di bawah setelah suaranya terdengar. Sesosok telah muncul dari tempat itu. Itu adalah Hua Jin dari sekte bunga. Pada saat ini, yang terakhir menatapnya dengan wajah penuh dengan niat membunuh. Dia dengan dingin tertawa, "Kamu telah merusak masalah besar kepala ini. Hari ini, Anda akan menggunakan hidup Anda sebagai kompensasi. Adapun pelacur Yun Yun, kepala suku ini akan menghabisinya cepat atau lambat." Xiao Yan menyerah saja dan kembali dengan aku yang lama ke sekte langit yang mendalam. Karena wajah Yao Chen, sekte langit mendalamku akan memperlakukanmu dengan baik. Jika tidak, penatua berjubah abu-abu itu, yang merupakan pemimpinnya, membuka mulutnya dengan samar pada saat ini. Niat membunuh yang padat tiba-tiba melonjak di kalimat terakhirnya. "Kalau tidak, tempat ini akan menjadi tempat tulang-tulangmu akan dikuburkan hari ini." Bab 1297, Pertarungan Intens. Hasrat membunuh yang menusuk tulang menyebar ke seluruh tempat. Seolah-olah udara telah memadat pada saat ini. Udara yang awalnya tenang dan mematikan di atas hutan telah menjadi seperti musim dingin, memancarkan rasa dingin yang membekukan hati seseorang. Xiao Yan berdiri di atas tubuh besar dari 9 tenang deep ground Pithon. Dia memandang Yaohua Liangjun 4 kelompok pria di kejauhan. Setelah itu, dia melirik Hua Jin di bawah, yang menatapnya dengan niat buruk. 4-6 bintang Douzuns. Reputasi ganas dari sekte langit yang mendalam benar-benar tidak diperoleh dengan sia-sia. "Tuan Muda Xiao Yan, apa yang harus kita lakukan?"
King Lin sedikit mengernyit dan bertanya karena situasi yang tiba-tiba ini. Apalagi yang bisa kita lakukan? Sekte langit yang mendalam sebenarnya telah mengirimkan kekuatan yang begitu besar. Saya pikir mereka berniat menangkap saya. Xiao Yan tersenyum tipis. Rasa dingin yang menusuk tulang melonjak di dalam mata hitamnya yang gelap saat dia dengan lembut berkata, namun, hanya dengan kalian berempat, kamu benar-benar meremehkanku dengan sangat. Nada bicaramu memang cukup arogan. Kekuatan lotus api milikmu itu mungkin hebat, tapi jika kita berempat bergandengan tangan, kita akan bisa melawannya dengan kuat. Tanpa serangan lotus api semacam itu, apa jadinya kamu di mata kami berempat? Yaohua Liangjun tertawa dingin. Sebuah busur perlahan terangkat di wajah Xiao Yan ketika dia mendengar ini. Segel tangannya berubah sebelum mereka tiba-tiba berhenti. Aura yang luas dan perkasa tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuh Xiao Yan ke segala arah seperti gunung berapi. Apa yang Anda gambarkan adalah kasus 1 bulan yang lalu. Aura megah menyebar di langit. Gelombang demi gelombang panas diam-diam terbentuk, menyebabkan udara di tempat ini dengan cepat menjadi kering. Dozun bintang 4. Ekspresi Yaohua Liangjun sedikit berubah ketika dia merasakan aura Xiao Yan ini. Meskipun dia sudah mendapat kabar tentang ini dari Hua Jin, kejutan di hatinya masih cukup besar sekarang karena dia telah melihatnya dengan matanya sendiri. Dalam waktu 1 bulan, kekuatan Xiao Yan telah meningkat 2 bintang. Kecepatan pelatihan ini dapat digambarkan dengan kata menakutkan. Perlu diketahui bahwa jika Douzun biasa berlatih secara normal, kemungkinan besar dia perlu berkultivasi 1 dekade atau lebih untuk mendapatkan peningkatan kekuatannya. Namun, jumlah waktu ini telah secara paksa menyusut berkali-kali di tangan Xiao Yan. Metode Qi yang dipraktikkan bocah ini agak aneh. Jika kita menangkapnya kali ini, kita bisa memaksanya untuk memberitahuku tentang metode Qi. Jika saya bisa mendapatkan metode Qi seperti itu, pencapaian saya di masa depan pasti akan sangat bagus. Bahkan di dalam sekte langit yang mendalam, hampir tidak akan ada orang yang bisa melawanku. Mata Yaohua Liangjun sedikit berkedip. Keserakahan melintas di matanya. Hanya bintang 4 Douzun. Anda masih belum memiliki kualifikasi untuk melakukan apa yang Anda inginkan di tangan kami berempat. Penatua berjubah abu-abu itu, yang memimpin kelompok itu, melirik Xiao Yan dengan tatapan acuh tak acuh. Dia tampak sedikit tidak sabar ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia melambaikan lengan bajunya dan berkata, ini adalah yang terakhir kalinya. Apakah Anda akan pergi bersama kami atau akankah kami memukuli Anda setengah mati dan membawa Anda bersama kami? Kulitku ini agak tebal. Saya akan memilih yang terakhir. Xiao Yan tersenyum berkata, kamu boleh. Ekspresi tetua berpakaian abu-abu itu gelap dan padat. Dia mengangguk perlahan sebelum dia tiba-tiba melangkah maju dan berbicara dengan suara yang dalam, bocah ini sangat licik. Serang bersama dan tangkap dia terlebih dahulu? Iya, Yaohua Liangjun dan 2 lainnya mengangguk ketika mereka mendengar ini. Yang pertama masih memiliki ingatan yang mendalam tentang serangan lotus api dari Xiao Yan bahkan sampai sekarang. Jika dia sendirian, dia benar-benar tidak punya nyali untuk menyerang. Dengan kekuatan penghancur teratai api itu, kemungkinan besar dia akan segera kehilangan nyawanya jika dia ceroboh. Tuan Muda Xiao Yan, saya akan memblokir salah satu dari mereka. Pelacur di bawah ini akan ditangani oleh 9 tenang Deep Ground Python. Sebuah kehikmatan muncul di wajah King Lin ketika dia melihat pihak lain mulai bertindak. Kali ini, pihak lain sudah siap. 4 bintang 6 Elite Douzuns. Formasi semacam ini benar-benar cukup kuat. Jumlah mereka sedikit. Jika mereka ceroboh, kemungkinan besar mereka akan benar-benar mati di tempat yang paling tidak terduga hari ini. Setelah suaranya terdengar, lampu hijau menyala di dalam mata hijau gioknya. Lebih dari selusin sosok muncul di langit secara teratur. Segera, mereka bergegas menuju Hua Jin di bawah perintah King Lin.
Sekelompok besar sosok manusia yang tiba-tiba muncul dan bergegas juga mengejutkan Hua Jin. Namun, setelah merasakan bahwa yang terkuat dari kelompok ini hanyalah Dou Zun bintang 2, dia akhirnya menghela nafas lega. Dia berbicara dengan jijik, "Kamu benar-benar berani mengeluarkan beberapa makhluk rendahan untuk mempermalukan dirimu sendiri." King Lin tidak bisa diganggu dengan kata-kata Hua Jin. Setelah rilis semua ahli yang disegel di matanya, wajahnya juga menjadi muram. Kedua tangannya membentuk banyak segel dengan cara seperti kilat. Mengikuti perubahan segelnya, aura ganas dari zaman kuno juga perlahan keluar dari dalam tubuhnya. Setelah merasakan aura ganas yang menyebar dari dalam tubuh King Lin, Xiao Yan mengerti bahwa dia sudah mulai menggunakan kekuatan spiritual ular surga kuno. Segera, dia melambaikan tangannya. 11 boneka muncul dalam sekejap. Dalam sekejap mata, itu telah membentuk formasi. Energi ditransfer dan dengan cepat menyebabkan warna emas gelap pada wayang setan langit menjadi semakin dalam. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia seharusnya bisa melawan 2 bintang 6 Dou Zun setelah menggunakan Skyfire 3 Mysterious Chang'e. King Lin saat ini hanya mampu menahan 1 orang. Namun, pihak lain masih memiliki 3 bintang 6 Dou Zun. Oleh karena itu, dia hanya bisa memanggil wayang setan langit dan bertarung sementara. Meskipun boneka setan langit hampir tidak bisa bertarung dengan Dou Zun bintang 6 dengan kekuatannya, itu masih bisa menunda waktu. Selama Xiao Yan memanggil wayang setan langit, aura ganas King Lin di sampingnya juga menjadi semakin kaya. Untungnya, kedua matanya masih mempertahankan kejernihannya. Jelas, dengan kekuatannya saat ini, dia sudah bisa mulai mengendalikan jiwa ular surga kuno. "Tuan muda Xiao Yan, aku akan menyerang lebih dulu." Tubuh King Lin bergegas keluar seperti kilat setelah tangisannya yang lembut terdengar. Keganasan yang menembus langit juga menyebabkan 4 kelompok pria Yaohua Liangjun memiliki perubahan ekspresi. Tidak terduga bahwa gadis kecil ini juga merepotkan untuk dihadapi saudara keempat. "Aku akan menyerahkannya padamu." Penatua berjubah abu-abu terkemuka itu melirik King Lin yang bergegas mendekat, dengan sedikit terkejut sebelum dia mengerutkan kening dan berkata, "Ya, tidak masalah." Seorang lelaki tua yang agak kurus mengangguk dengan wajah teduh. Segera, tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan King Lin. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat Du Qi yang gelap dan dingin keluar dari telapak tangannya. Setelah itu, dengan kejam menghantam King Lin. King Lin mendengus dingin ketika dia melihat pria tua kurus ini menyerang. Dia tidak menyerah. Cahaya hijau tertinggal di dalam mata hijau gioknya saat dia langsung bergerak maju untuk menemuinya. "Xiao Yan, saya benar-benar ingin melihat apakah Anda dapat melarikan diri dari telapak sekte langit mendalam saya hari ini. Ingat nama diri lansia ini, Shenlong Guizun." Mata lelaki tua berjubah abu-abu itu padat dan dingin. Dia memimpin Yaohua Liangjun dan ahli lainnya dari sekte langit mendalam dan membentuk-bentuk cincin, mengelilingi Xiao Yan dalam prosesnya. Menyerang! Saat Xiao Yan dikepung, yang disebut mata Shenluo Guizun mengungkapkan ekspresi ganas. Sebuah tangisan dingin terdengar. 3 besar dan perkasa Dou Qi melonjak keluar segera. Ketiga sosok itu bergegas menuju Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Serangan ganas itu secara langsung menyebabkan seluruh ruang mengeras. "Pergi!" Punggung Xiao Yan bergetar. Sayap tulang hijau merah itu memanjang darinya. Tubuhnya dengan cepat ditarik ke belakang. Dengan jentikan jarinya, boneka setan langit itu berubah menjadi cahaya keemasan yang menghalangi salah satu ahli dari sekte langit yang mendalam. Skyfire 3 perubahan misterius. Perubahan pertama. Perubahan kedua. Perubahan ketiga. Segel yang dibentuk oleh tangan Xiao Yan berubah saat tubuhnya ditarik ke belakang secara eksplosif. Dou Qi di sekujur tubuhnya terus melambung saat itu juga. Dalam waktu singkat, itu telah menembus level bintang 4. Sesaat kemudian,
Kekuatan auranya tidak lagi kalah dengan Yao Hua Liangjun. 3 perubahan misterius Skyfire dari lembah api yang membara. Shenluo Guizun mengerutkan kening ketika dia melihat aura Xiao Yan melonjak. Dia segera tertawa dingin, jangan menahan diri. Perubahan misterius 3 Skyfire memiliki batas waktu. Ketika waktunya habis, dia tidak akan bisa kabur hari ini. Dipahami, ekspresi Yao Hua Liangjun padat dan dingin saat dia mengangguk. Kipas lipat di tangannya memancarkan cahaya redup yang tidak biasa. Tangannya terangkat sebelum kipas itu jatuh. Kipas lipat itu tampak menjadi bilah yang sangat tajam yang merobek ruang dan memotong ke arah tenggorokan Xiao Yan. Dihadapkan dengan serangan cepat dan ganas Yao Hua Liangjun, Xiao Yan hanya memiringkan kepalanya sedikit dan menghindari kipas lipat yang tajam itu. Tangan kanannya mengepal sebelum dengan kejam menghantam kepala Yao Hua Liangjun dengan kejam. Yao Hua Liangjun secara alami tidak berani meremehkan kekuatan Xiao Yan saat ini. Setelah menggunakan Skyfire Tree Mysterious Chang'e, kekuatan Xiao Yan tidak kalah dengan dia. Menambahkan kekuatan api surgawi, bahkan ada tanda bahwa itu telah melampaui dia dalam pertempuran. Bang! Pikiran hati-hati melintas di hati Yao Hua Liangjun. Dia membalik pergelangan tangannya dan kipas lipat di tangannya benar-benar terbuka dengan suara robekan. Setelah itu diblokir di depannya dan dengan paksa menerima pukulan ini oleh Xiao Yan. Pukulan itu mendarat di kipas lipat. Api ungu coklat yang berisi putih pekat itu tiba-tiba melonjak keluar dari telapak tangan Xiao Yan. Setelah itu, ia menempel di atas kipas lipat dengan ganas dan dengan cepat menyebar ke tubuh Yao Hua Liangjun. Api menyebar dan lengan Yao Hua Liangjun berubah menjadi abu dalam sekejap. Namun, reaksinya juga cukup cepat. Ketika nyala api menyebar, doukinya yang besar dan perkasa meletus dari dalam tubuhnya dan melonjak secara eksplosif ke arah nyala api dengan tujuan memadamkan semuanya. Namun, pemandangan aneh muncul ketika douki menyentuh api. Orang bisa melihat bahwa douki yang bersentuhan dengan api akan berubah menjadi zat seperti kristal es dalam sekejap. Oleh karena itu, dalam waktu singkat, lengan Yao Hua Liangjun ditutupi oleh lapisan kristal es tebal di depan matanya yang terkejut. Api surgawi yang aneh. Perubahan tak terduga ini menyebabkan ekspresi Yao Hua Liangjun berubah drastis. Tubuhnya ditarik ke belakang dengan tergesa-gesa. Dibandingkan dengan sebulan yang lalu, api surgawi Xiao Yan tampaknya menjadi lebih kuat dan misterius. Xiao Yan baru saja akan mengejar setelah memaksa kembali Yao Hua Liangjun dengan satu serangan ketika sosok tua melintas dan muncul di depannya. Wajahnya yang teduh mengandung jejak dingin yang pekat. Tangan besar hitam gelap langsung menembus ruang seperti cakar hantu, membawa semacam perasaan berbahaya saat meraih kepala Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Coba dan terima tangan 9 neraka dari aku yang lama ini.